Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara dan memberkati kamu di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022, tertulis di Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-27. Demikian isinya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita? Juga apakah yang kita harapkan hari ini? Tentu jika kita mau menjawab atau memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut, maka akan mudah memberikan jawabannya, yaitu yang saya butuhkan, yang saya harapkan adalah hal-hal yang membuat saya bahagia, yang membuat saya tenang. Namun, entah apa yang membuat kita bahagia, atau entah apa yang membuat kita senang, pasti memang berbeda-beda. Tentu sesuai dengan bagaimana kita memandang hidup ini. Juga bagaimana kita menentukan harapan kita masing-masing yang akan kita capai. Seperti analoginya, kita melihat botol yang terisi dengan air. Kita akan memberikan jawaban atau pemahaman yang berbeda-beda, tergantung dari sisi mana kita melihat. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang baik hati, adalah memang wajar dan manusiawi bila kita berharap dalam kehidupan kita masing-masing untuk bahagia dan untuk terhindar dari segala persoalan hidup yang boleh menerpa kehidupan manusia. Namun, jika kita lebih teliti untuk mempelajari dari Alkitab, apalagi tentang syarat untuk menjadi pengikut Kristus, maka seolah-olah paradoks memang kita punya niat, kita punya harapan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Yesus. Sebab kita sebagai pengikut Kristus diibaratkan oleh Yesus bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Secara sederhana dapat kita artikan tentang itu, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup yang terus-menerus berjuang, adalah hidup yang terus-menerus mengalami proses untuk menjadi tahan uji, menjadi kokoh. Jadi bukan semudah membalikkan telapak tangan hidup ini dalam hal meraih apa yang kita harapkan di dunia ini. Untuk hal itulah kita telah diingatkan oleh Tuhan juga bahwa dalam hal meraih kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini.
sebagaimana yang ditulis di Yohanes pasal 16 ayat 33b. Oleh sebab itu, dalam berkat ataupun derita, kita semakin dimampukan untuk memiliki damai sejahtera yang dari Dia. Dalam damai, dalam berkat, dan dalam pun susah, atau di setiap peristiwa yang kita hadapi, Tuhan mau merancang kehidupan kita. Tuhan mau memperlengkapi kita. Dan di setiap perjalanan hidup yang kita alami, itu mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita hidup hanya di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita akan semakin melayakkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, yang tangguh, dan yang memiliki iman yang semakin teguh. Karena di tengah-tengah aneka ragam persoalan hidup, damai sejahtera hanya dapat ditemukan dan dirasakan di dalam Yesus Kristus. Dia telah rela menderita sengsara untuk memberikan panduan hidup bagi kita dan agar kita beroleh hidup dan selamat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, firman-Mu telah mengingatkan kami tentang kehidupan ini, di mana apa yang kami harapkan atau rindukan di dalam kehidupan ini, Tuhan telah memberikan panduan hidup bagi kami, agar kami selalu berada hanya di dalam Tuhan. Sebanyak apapun masalah yang boleh kami alami, tapi jika kami berada di dalam Tuhan, kami akan beroleh merasakan hidup yang damai dan sejahtera Tuhan. Itulah yang memampukan kami, yang menunjukkan jalan bagi kami semuanya untuk semakin giat dalam hal kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki. Sertai dan berkati kami Tuhan. Amin. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Horas.